Orang-orang oknum-oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengaku bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasul, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam kehidupannya selalu jujur, selalu memberikan kasih sayang kepada semua umat manusia. Tapi yang mengaku dzurriyyah Rasul saat ini tidak jujur, bahkan sering melakukan sebuah kebohongan-kebohongan. Salah satunya adalah pembelokan sejarah, baik sejarah Nahdlatul Ulama maupun sejarah makam Nusantara. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya di Kabupaten Wonogiri juga, saya selaku PWNU selalu berani mengatakan bahwa pembelokan sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama adalah suatu bentuk kejahatan. Mungkin saat ini tidak dirasakan, tapi 10 tahun yang akan datang, bila ini dibiarkan, maka akan mengancam eksistensi Nahdlatul Ulama dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tanya, Pak panjenengan pengurus NU kok wani-wani nih ngomong babakan masalah kaya ngene. Justru apabila saya tidak berani menyampaikan hal-hal yang benar, berarti saya tidak punya tanggung jawab selaku pengurus Nahdlatul Ulama. Itu akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Husni Mubarak SKMMM dari Wonogiri. Beliau adalah staf ahli Bupati Wonogiri dan juga sebagai wakil ketua Tanfiziah PWNU Jawa Tengah. Dan untuk kepengurusan PWI, beliau sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah. Untuk kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Husni Mubarak SKMMM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyal islam bil ulumil ulama wa ahyal ummatan bin nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidin anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi adkiya amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ibu nyai ingkang tansah kawula hormati, ingkang kula hormati pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Brebes beserta seluruh pimpinan cabang se-Kabupaten Brebes yang pada malam hari ini hadir, pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Losari, baik dari unsur Mustasyar Suriah Tanfidiyah, lembaga dan badan otonomnya, Forkompincam Kecamatan Losari, Bapak Kapolsek, Bapak anggota DPR Kabupaten Brebes. Alhamdulillah sudah 4 kali, nanti pasti anggarannya tambah organisasi yang baru lahir tahun 2025, mudah-mudahan dapat di anggaran perubahan. Ingkang kula hormati Ketua Panitia Kegiatan Maulid Nabi Desa Prapaklor Masjid Al Hikmah
Kabupaten Brebes ingkang kula hormati ugi, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ambari saha Romo Kiai Haji Abdul Wahid alias Kiai Nyeker, tamu undangan ingkang boten saged kula sebat setunggal mbok setunggal, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ansor fatayat ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu punika monggo sesarengan kita tansah mujahaken raos puji dalam puja syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita, khususipun nikmat ingkang arupi sehat lan nikmat ingkang arupi sempat. Kanthi nikmat sehat punika kula panjenengan sami dalu punika saged rawuh wonten majelis ingkang insyaallah berkah menika. Cobi menawi kita mboten dipun paringi nikmat sehat, mboten usah nemen-nemen lara untu wae, mesti jenengan mboten saged rawuh wonten majelis mriki. Sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun lan ingkang kita tenggi-tenggi syafaatipun khususipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Kula dongaake mugi-mugi ingkang rawuh wonten ing majelis mriki sadaya dipun paringi barokah, diparingi hidayah, dipun tebihke saking musibah ingkang wau saking dalem tindak mriki kraos masuk angin, pegelino, encok, darah tinggi, asam urat, kolesterol. Kula dongake kondur king mriki dadi waras. Ingkang duwe utang kula dongake kondur king mriki dadi lunas. Allahumma. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, kula nyuwun sewu niki wau pembawa acara Kiai Haji kula sanes kiai. Kula niku menamung nderekaken kiai. Kula sanes kiai nggih sanes santri. Kula mung nderekne kiai. Kula mriki wau nggih ndereke Gus Nukman, komandanipun Laskar Sabilillah Jawa Tengah. Jadi kula mboten saged ngaji, mboten saged maido hasanah, nggih saged kula. Pramila mangke nek kula matur kali panjenengan mboten pas, nggih sanes salah kula wong kula sanes kiai. Sanes kiai. Kula wau sampun dijelasaken kalian Kiai Nyeker panjang lebar napa ingkang hikmahipun maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning saderengipun kula derek tepang kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, nama saya Mubarok. Nek sing panjenengan sering ziarah teng Kudus pasti sering kepanggih kali kula teng ekstalase menika jeneng Mubarok. Luka kathah kula teng Kudus. Napa asline Kudus Pak? Mboten, asli kula Cilacap pikantuk babon ing Wonogiri. Griya kula Wonogiri, daerah Jawa ujung wetan, perbatasan Pacitan, perbatasan kali Samudra Australia, pintu gerbang Nyi Roro Kidul. Lah nggih rak Wonogiri ngidul sithik rak Australia. Teng menika rak Segara Kidul ngene kratone Nyai Roro Kidul. Alhamdulillah dalu punika kula saged sasarengan silaturahim kali warga Sugeng rawuh Bapak Komandan Laskar Sabilillah Pusat panjenenganipun Gus Ali. Wau sampun dipun aturaken panjang lebar kali panjenenganipun Kiai Nyeker. Kaitanipun babagan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, maulid Nabi menika boten namung sekedar tradisi,
boten namung sekedar tradisi, tapi adalah suatu momentum yang sangat penting untuk mempelajari dan mengambil hikmah dari perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbesar dalam Maulid Nabi adalah meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dikenal dengan uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi seluruh umat manusia dari berbagai aspek kehidupan, baik dari kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun kehidupan dalam berpolitik. Nabi selalu menunjukkan akhlak yang mulia. Namun akhir-akhir ini saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita dikejutkan, kita dikejutkan bahasanya apa nggih? Dikejutkan dan diperhatinkan dengan munculnya orang-orang oknum-oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengaku bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasul, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam kehidupannya selalu jujur, selalu memberikan kasih sayang kepada semua umat manusia. Tapi yang mengaku dzurriyyah Rasul saat ini tidak jujur, bahkan sering melakukan sebuah kebohongan-kebohongan. Salah satunya adalah pembelokan sejarah, baik sejarah Nahdlatul Ulama maupun sejarah makam Nusantara. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya di Kabupaten Wonogiri juga, saya selaku PWNU selalu berani mengatakan bahwa pembelokan sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama adalah suatu bentuk kejahatan. Mungkin saat ini tidak dirasakan, tapi 10 tahun yang akan datang, bila ini dibiarkan, maka akan mengancam eksistensi Nahdlatul Ulama dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tanya, Pak, panjenengan rak pengurus NU kok wani-wani nih ngomong babakan masalah kaya ngene? Justru apabila saya tidak berani menyampaikan hal-hal yang benar, berarti saya tidak punya tanggung jawab selaku pengurus Nahdlatul Ulama. Pengurus ulama punya tanggung jawab besar, bukan hanya pengurus, semua warga Nahdlatul Ulama punya tanggung jawab yang sama, adalah menjaga keutuhan, menjaga marwah Nahdlatul Ulama, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Saya merasa bersalah, Pak. Makanya saya pertama kali Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh MWC dan badan otonom dilarang mengundang Habib. Itu sebuah resiko dari sebuah perjuangan, tapi ini harus saya lakukan. Saya harus lakukan karena banyak sekali akhlak-akhlak dari oknum-oknum Habib ini tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya memang kita berat, tapi harus saya sampaikan, dan sampai hari ini pun terus saya sampaikan. Saya dengan Mbah Yai Halwani, sama-sama Mbah Halwani sebagai wakil Rais Suriah PWNU, saya sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah. Mbah, kita bareng-bareng jenengan lurus ke sejarah Jatman, saya melurus ke sejarah NU, dan juga meluruskan sejarah bangsa dan negara. Siap semuanya sih, siap. Ini wajib. Dan saya di Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus saya di Kabupaten Wonogiri,
bagi MWC, struktur MWC, ranting badan otonom yang masih taat kepada instruksi RA, silahkan keluar dari pengurusan Nahdlatul Ulama. Karena apa? RA dengan Nahdlatul Ulama itu dua organisasi yang berbeda. NU didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, RA didirikan oleh Utsman bin Yahya, kalau nggak salah seperti itu. NU didirikan pada tahun 2026, RA didirikan pada tahun 2028 oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini beda. Makanya di setiap dakwahnya tidak ada Habib melakukan penguatan organisasi NU, lebih banyak melakukan pelemahan-pelemahan kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Tidak pernah Habib di dalam pidatonya, ceramahnya menceritakan sejarah NU, tapi justru malah melakukan pembelokan terhadap sejarah Nahdlatul Ulama. Lah ini harus kita akui. Dan pengurus-pengurus NU, mari kita sadar, kita bersama-sama meluruskan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah bangsa yang saat ini kita dalam keadaan yang sangat-sangat kritis, dan ini perlu kebersamaan bersama-sama antara PWI, Perjuangan Wali Songo, dengan Nahdlatul Ulama bersinergi menghadapi upaya-upaya pembelokan dan pengerusakan sejarah-sejarah NU maupun sejarah bangsa. NU dan PWI sama. PWI juga kader-kader NU sama dengan NU. NU juga penerus perjuangan Wali Songo, PWI juga penerus perjuangan Wali Songo. Maka jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Kalau ada yang bilang bahwa PWI itu bukan NU, PWI itu adalah Wahabi, salah besar. PWI adalah sebagian, semuanya adalah anggotanya kader-kader Nahdlatul Ulama. Bahkan ketua umumnya adalah cucu dari Panglima Hizbullah, pimpinan kesayangan Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kita sama. Dan sekarang ya memang kalau dilihat dari kelahirannya jauh lebih tua NU. NU dilahirkan sebelum Indonesia merdeka menghadapi penjajahan Belanda, dan sekarang PWI dilahirkan sama menghadapi antek-antek Belanda. Sama. Oleh karena itu saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Nyeker yang luar biasa ya, supportnya kepada rekan-rekan pengurus PWI Brebes dan seluruh pengurus cabang Brebes, memberikan semangat dan support ya. Nabi itu jujur ya, Nabi jujur, tapi orang yang mengaku cucu Nabi nggak jujur. Nabi itu nggak pernah kejahatan membalas kejahatan, tapi ada cucu Nabi akan membentuk pasukan berani matiin. Itu kan aneh. Ngaku cucu Nabi mau membentuk pasukan berani matiin apa itu? Matiin. Sama nggak dengan akhlak Rasulullah? Jauh berbeda. Oleh karena itu kita nggak usah perlu khawatir, kita nggak usah perlu takut bergabung dengan Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah maupun NU beserta seluruh banom-banomnya, sebab Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah sebuah organisasi yang resmi dan dicatat dalam lembaran negara, bukan organisasi terlarang, bukan organisasi yang mengganggu keamanan, bukan organisasi yang mengancam kesatuan dan kesatuan bangsa, tapi justru lahirnya PWI adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan bangsa, menjaga keutuhan dan harga diri Nahdlatul Ulama. Nggak usah perlu takut. PNS bukan saya perlu takut. Saya juga PNS. Di Kabupaten Wonogiri saya PNS. Sebagai staf ahli bupati tadi disampaikan, saya selalu mengatakan pada teman-teman, yuk, negara kita ini dalam keadaan terancam. Karena apa? Semua kemerdekaan diklaim oleh kelompok-kelompok Balawi.
semua sejarah diklaim adalah milik ataupun faham Bahlawi. Kemudian sejarah NU diklaim, sejarah Jatman diklaim, semuanya diklaim bahwa semua yang ada di tanah Republik ini adalah Bahlawi. Tujuannya apa? Agar kader-kader muda pada penerus bangsa ini lupa akan sejarah, dan kalau lupa akan sejarah maka akan dikuasai Republik Indonesia ini. Kita tidak rela bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia, hasil perjuangan rakyat Indonesia, hasil perjuangan ulama-ulama Indonesia, hasil perjuangan santri-santri Indonesia, hasil perjuangan kiai-kiai Nusantara, bukan hasil perjuangan dari orang-orang Yaman. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan dengan terbentuknya PWI ini bisa bersinergi dengan pemerintah setempat, yang kecamatan bersinergi dengan pemerintah kecamatan, yang kabupaten bersinergi dengan kabupaten, desa bersinergi dengan desa, dan seterusnya, sehingga bisa kerjasama dalam berbagai hal. Karena di PWI ada lembaga-lembaganya, lembaga seni budaya, lembaga penelitian dan sejarah. Kita semua punya ahli-ahlinya, sehingga tinggal mengkonekkan dengan pemerintah daerah maupun dengan organisasi-organisasi yang sepaham dengan kita, khususnya Nahdlatul Ulama yang mempunyai sama-sama berakidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Dan mudah-mudahan di peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmah dari Maulid Nabi, yaitu agar kita meniru, kita meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga persatuan, mari kita jaga keutuhan bangsa, mari kita jaga kondusivitas keamanan di daerahnya masing-masing, apalagi saat ini menjelang pemilu kada. Saya mohon, saya minta untuk menjaga ketertiban di lingkungan kita masing-masing. PWI tidak boleh terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. PWI tidak boleh terprovokasi dengan informasi-informasi hoax yang tentunya banyak beredar di media sosial, yang memang sengaja memancing PWI agar melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan dan melanggar hukum. Maka ini harus dihindari, karena mereka, kelompok-kelompok yang tidak suka hadirnya PWI, akan selalu melakukan suatu jebakan-jebakan sehingga PWI bisa terjebak dan akhirnya terkena masalah hukum, dan akhirnya adalah tidak boleh berdiri. Ini adalah suatu jebakan-jebakan. Oleh karena itu, mari kader-kader PWI ikuti dan contoh serta teladani akhlak Rasulullah yang mengedepankan adanya kebersamaan, kesamaan, mengedepankan adanya persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi. Bila ada masalah tentunya koordinasikan dengan pengurus-pengurus yang ada, dengan aparat keamanan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Apabila ada makam-makam yang dipalsukan, tentunya koordinasikan dengan pemerintah desa, dengan kecamatan, dengan koramil, dengan kepolisian. Pak, di sana ada makam kepala kebo, dipendam, dikubur, tapi dibuat sungkup, dianggap bahwa makam tersebut adalah makamnya para wali. Dilaporkan saja. Bagi yang mereka yang punya data, tentunya harus membuat suatu laporan yang jelas, data yang jelas, dan kemudian atas musyawarah dengan masyarakat, kalau memang itu dibongkar, mestinya harus dibongkar. Jangan masyarakat, kasihan nanti masyarakat tersesat berziarah bahwa di situ tidak ada makam siapa-siapa, adanya adalah makam kerbau ataupun makam hewan yang lainnya. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten Jawa Tengah, kemarin banyak yang melaporkan, Pak, di sini ada makam baru, katanya ditemukan makam yang sejarah melalui mimpi. Saya minta tolong dicek di lapangan, makam siapa, tanyakan sejarahnya, dari mana asal usulnya, kemudian setelah ditemukan tolong dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.
Kalau memang itu tidak ada, ya mohon untuk tidak dibangun makam-makam yang akan menyesatkan masyarakat. Saya kira itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama maudhu hasanah dari beliau